بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada sore yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali di kajian interaktif kita di ruang dengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM yang semoga Allah Jalla wa Ala berkahi ini. Amin ya rabbal alamin. Akhil karim wa ukhtil karimah, sahabat pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, ibu bapak, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab kita, kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Imam Az-Zahabi, salah satu ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan kita masih pada pembahasan Al-Kabiratu As-Sabi'atu wal-Arba'un, dosa yang ke-47, yaitu dosa nusyuzul mar'ah ala zawjiha. Besarnya dosa seorang wanita yang bermaksiat, yang membangkang, yang durhaka kepada suaminya. Dalam bab ini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menukilkan beberapa ayat Al-Quranul Karim, beberapa hadis Nabi SAW, serta ucapan sebagian ulama salaf. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyimak dan telah merenungi beberapa ayat yang telah beliau sebut pada pembahasan ini. Berikut ini beliau akan menyebutkan kepada kita beberapa hadis Nabi SAW dalam hal ini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih, falam ta'tihi, la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lantas ia tidak langsung datang, la'anatha al-malaika hatta tusbih, maka istri tersebut, wanita tersebut akan dilaknat oleh para malaikat hingga pagi hari. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz yang lain, fabata wa huwa 'alaiha ghadban la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Dalam sebuah lafaz berbunyi, apabila seorang lelaki, seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lantas ia tidak datang, dan si suami pun setelah itu tidur dalam keadaan murka kepada istrinya, maka istri tersebut akan dilaknat oleh para malaikat, akan dikutuk oleh para malaikat hatta tusbih, sehingga dia masuk ke waktu pagi. Wa lafdhu as-sahihaini aidan, idza batatil mar'atu hajarat firashi zawjiha fata'ba 'alayhi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha zawjuha. Apabila seorang wanita tidur di malam hari di selain tempat tidur suaminya, maksudnya dia memboikot suaminya dengan tidak mau tidur bersama, tidak mau seranjang, ya, dan tidak mau seranjang dengan suaminya di malam hari. Fata'ba 'alayhi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha zawjaha. Melainkan Allah atau para malaikat di langit murka kepadanya sampai suaminya ridha memaafkannya. Ini juga riwayat Al-Imam Al-Bukhari
pada nomor 5194 dan Imam Muslim pada nomor 1436. Di dalam beberapa hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa seorang wanita, seorang istri, kapan diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan biologis ke tempat tidurnya, maka tidak boleh dia berlambat, ya, menunda-nunda untuk memenuhi panggilan atau keinginan suaminya tersebut. Dan kapan ia tidak mau melakukannya sementara ia memiliki kemampuan atasnya sehingga suami marah dan murka kepadanya, maka dia akan dikutuk oleh malaikat Allah Jalla wa'ala. Dan perlu diperhatikan bahwa penyebutan malam dalam hadis ini bukanlah wasfun ta'thiri, bukanlah suatu penyebutan yang memberi pengaruh pada hukum. Dalam artian jangan dipahami bahwa kalau di selain malam hari dia boleh menolak panggilan suaminya. Namun penyebutan malam hari di dalam hadis ini adalah sebagai mimbabi taghlib saja, ya, sebagai bentuk dominan penggunaan atau kasus, ya. Artinya andai kata suami yang memanggilnya ke tempat tidurnya di siang hari, lantas dia enggan untuk memenuhinya, kemudian si suami murka kepadanya, maka dia tetap akan dilaknat oleh para malaikat, sekalipun itu di siang hari. Karena penyebutan malam di sini bukanlah sesuatu yang memberi pengaruh kepada hukum, ya, mimbabi taklib saja, karena dominan kasus saja. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, وذلك أن الواجب عليها إذا دعاها الرجل إلى حاجته أن تجيبه إلا إذا كان هناك عذر شرعي. Wajib atas setiap wanita atau atas seorang istri untuk memenuhi panggilan suaminya tatkala ia memanggilnya untuk kebutuhannya, kecuali dia memiliki uzur syar'i, kama law kanat maridatan la tastati'u mu'asyaratahu iyyaha, seperti dia dalam keadaan sakit tidak mampu melakukan hubungan biologis dengan suaminya, ya. Atau kana 'alaiha udhrun yamna'uha min al-hudhuri ila firashihi, atau memiliki uzur yang menghalanginya untuk hadir ke tempat tidur suaminya, fahada la ba's, maka ini tidak mengapa. Berdasarkan uzur yang tidak mungkin, dengan uzur tersebut dia bisa pergi ke tempat atau ke tempat tidurnya, ya. Hal-hal yang dimaklumi oleh setiap pasangan suami istri, apakah itu karena haid, nifas, ya, nah, atau sedang menyusui anaknya yang sedang haus, dan hal-hal yang menghalanginya untuk memenuhi atau pergi ke tempat tidur suaminya. Wa illa fa innahu yajibu 'alaiha an tahdhur wa an tujibah. Jika tidak ada uzur dan tidak ada hal yang menghalanginya untuk datang memenuhi panggilan suaminya, maka wajib ia langsung hadir dan memenuhi kebutuhan atau kemauan suaminya tersebut. Wa idza kana hadha fi haqqi az-zawj 'ala az-zawjah, fakadzalika yanbaghi liz-zawja idza ra'a min ahlihi annahum yuriduna at-tamattu' fa innahu yanbaghi lahum an yujibahum liyu'ashiraha kama tu'ashiruh. Kemudian berikutnya ada nasihat pula dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk kaum suami, ya, dan ini sangat penting untuk diperhatikan oleh para suami. Yang ruragam, yang dengar radio, dengar begat, ya. Nasihat Syekh Al-Utsaimin ketanya mandung ragam, ya, sebagai kaum lako, ya, sebagai kaum suami. Dan hal ini seringkali atau terkadang sebagian kaum lelaki menyepelekannya, pada hakikatnya dia telah melakukan kezaliman terhadap istrinya. Kata Syekh, apabila ini pada hak suami atas istrinya, artinya seorang istri wajib memenuhi panggilan suaminya yang meminta kepadanya untuk melakukan hubungan biologis dengannya, fakadzalika yanbaghi lizauji, maka demikian pula siyogyanya bagi seorang suami. Perhatikan bahasa Syekh, jika dia melihat
istrinya menginginkan at-tamattu', ingin melakukan hubungan biologis dengannya. Ya, pada nasihat ini terkait keinginan wanita terhadap suaminya, Syekh tidak menyatakan apabila istri memanggil dia untuk melakukan hubungan biologis. Karena ini dua hal yang ya dapat dimaklumi oleh setiap pasangan suami istri. Karena yang namanya wanita, mereka lebih menggunakan perasaan mereka. Ya. Beda halnya dengan kaum suami, mereka memanggil, meminta secara tersurat. Sedangkan kaum wanita amatlah jarang di antara mereka ketika ia membutuhkan hal tersebut, mereka memintanya secara vulgar atau secara terus terang, melainkan dengan isyarat atau perasaan. Maka kata Syekh, seyogyanya seorang suami apabila melihat istrinya ingin melakukan hubungan biologis, ya, dari gerak-geriknya, ya, dari isyarat-isyarat istrinya, ya, ini juga menerangkan kepada kita bahwa seorang suami hendaknya peka terhadap kebutuhan biologis istrinya. Nah, dia mesti tahu bahwa istrinya menginginkan hal tersebut. Ya, jangan dia menunggu istrinya untuk memintanya, ya, dengan terus terang, karena itu merupakan hal yang tidak biasa pada kaum wanita. Beda halnya dengan kaum laki-laki. Annahum yuriduna tamattu', tatkala ia melihat, yuriduna at-tamattu'. Ya, di sini menggunakan fi'il mudhari' untuk jamak mudzakkar salim, yuriduna. Mungkin ini salah cetak ya, karena kalau untuk wanita adalah yuriduna, bukan yuriduna. At-tamattu', tatkala ia tahu bahwa istrinya menginginkan hal tersebut darinya, fa innahu yanbaghi an yujibahum, seyogyanya ia langsung memenuhi keinginan istrinya. Li'ashiraha kama tu'ashiruh, hendaknya dia langsung memenuhi kebutuhan istrinya tersebut sebagaimana istrinya memenuhi kebutuhannya tersebut ketika ia meminta dan menginginkannya kepadanya. Fa inna Allah Ta'ala qala, karena Allah Jalla wa Ala telah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Nah, ini perkara yang tidak boleh disepelekan ya. Terkadang sebagian pasangan suami istri mensepelekan hal yang seperti ini. Dan perkara yang terkadang dianggap sepele ini dapat mengakibatkan perkara-perkara besar yang buruk terhadap keberlangsungan rumah tangga di antara mereka. Terkadang sebab kecekcokan, sebab perceraian yang terjadi di antara pasangan suami istri ketika diusut, dikaji, ya, sumber masalahnya di antaranya adalah bab ini. Karena ini bab yang sangat, ya, pondasi dalam rumah tangga ya. Dan tidaklah, ya, seorang lelaki menikah dengan seorang wanita atau seorang wanita menikah dengan seorang lelaki yang lawan jenisnya, melainkan tujuan utamanya di antaranya adalah agar dia dapat memenuhi kebutuhan, ya, batinnya, agar dia dapat menjaga kehormatannya, agar dia dapat melampiaskan syahwatnya dengan cara yang halal yang diridhai oleh Allah Jalla wa Ala. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa dalil yang menerangkan bahwa hal ini adalah perkara yang penting untuk diperhatikan di dalam Islam, baik demi menjaga kebersihan hati kita sendiri ataukah demi menjaga kebersihan hati pasangan kita, ya, demi membahagiakannya dan demi menggapai pahala yang ada di dalamnya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ya, saya terjemahkan bahasa hadis ini dengan terjemahan yang vulgar, karena bahasa vulgar Nabi inilah yang membuat para sahabat melemparkan pertanyaan berikut ini. Nah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ya, mohon maaf, ini bahasa hadis. Dan pada kemaluan kalian ada nilai sedekah. Ketika Nabi berkata demikian, seakan-akan para sahabat merasa tabu, ya, menilai ini sesuatu yang tabu, sehingga sebagian mereka memberanikan dirinya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa yadha'u syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, bagaimana kok dapat pahala, kok bisa dapat pahala bernilai sedekah,
sementara ia melampiaskan syahwatnya. Yang dia lakukan bukan ibadah, bukan sholat, bukan puasa, bukan doa, bukan zikir, tetapi adalah pelampiasan syahwat semata. Kok bisa dapat pahala? Kok bisa engkau namakan sedekah? Bingung para sahabat, terkejut. Maka sebagian mereka pun bertanya seperti itu. Nabi pun menjawab, "Ara'aitum law wada'aha fil haram akana 'alaihi wizrun?" Bagaimana pendapat kalian kalau dia meletakkan syahwatnya tersebut di tempat yang haram? Bukankah dia akan mempertanggungjawabkan dosanya? Fakadzalika law wada'aha fil halal kana lahu fiha ajr. Maka demikian pula tatkala dia meletakkannya di tempat yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Para ulama yang mensyarah hadis ini menyebutkan beberapa pelajaran, faedah indah terkait hal ini dalam dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, bahwa melakukan hubungan biologis, melampiaskan syahwat dengan cara yang Allah halalkan, itu adalah suatu ibadah yang bernilai sedekah. Sehingga ketika Nabi menyatakannya, ketika Nabi SAW menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang bernilai sedekah, sebagian para sahabat terkejut, karena itu suatu hubungan yang lumrah terjadi atau dilakukan oleh pasangan suami istri tanpa ada niat atau bertujuan meningkatkan keimanannya. Rupanya dalam Islam, hubungan biologis itu adalah sesuatu yang dapat meningkatkan iman seseorang. Ketika dia melakukannya, ya dianjurkan dia mengharapkan pahala kepada Allah ketika melakukannya, karena suatu hubungan yang ia lakukan tersebut adalah suatu yang bernilai ibadah dan sedekah di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, hadis ini menerangkan kepada kita pentingnya seorang melampiaskan syahwat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya dengan cara yang halal. Karena dengan itu hatinya akan menjadi bersih, akan menjadi suci, akan mengeluarkan bisikan-bisikan kotor dari bisikan-bisikan syaitan, dan demikian pula akan membersihkan serta membahagiakan pasangannya. Dan ini sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. 6. Dalil yang berikutnya yang menerangkan bahwa hal ini adalah sesuatu yang sangat diberi perhatian di dalam Islam, diberikan perhatian kepadanya dalam Islam. Di dalam sebuah hadis yang sahih, suatu ketika Nabi SAW sedang bersama beberapa sahabatnya. Tiba-tiba lewat seorang wanita. Setelah lewat wanita tersebut, Nabi pun langsung masuk ke rumahnya. Setelah itu beliau keluar, wa ra'suhu yaqturu ma'an. Beliau keluar dalam keadaan rambut beliau sudah basah. Para sahabat seperti ada sesuatu di dalam hatinya. Maksudnya seperti ada sesuatu yang menjanggal pada diri Rasulullah SAW. Ya, keluar tiba-tiba sudah basah rambutnya. Maka Nabi pun bersabda, apabila salah satu di antara kalian jatuh pandangannya kepada seorang wanita, ya, maka hendaknya falyatihi ahlah, maka hendaknya dia langsung mendatangi istrinya. Karena dengan demikian akan hilang sesuatu yang bergerak di dalam hatinya. Ini bentuk penjagaan Islam terhadap kesucian hati. Nah, dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, di antara mutiara kata yang sering beliau ulang-ulangi dalam majelis beliau adalah ucapan beliau, salamatul qalbi la ya'idiluha syai'. Keselamatan hati itu suatu nikmat yang tiada tara. Maksudnya keselamatan hati, kebersihannya dari syahwat dan syubhat. Nah, oleh karenanya di dalam hadis ini Nabi SAW memberi ancaman yang amat keras terhadap kaum wanita yang mereka enggan memenuhi panggilan suami mereka yang memanggil mereka ke tempat tidur mereka untuk hubungan biologis di antara mereka. Diancam oleh Rasulullah dengan ancaman laknat. Ini menunjukkan bahwa dosa tersebut adalah dosa besar. Karena di antara ciri kriteria suatu dosa itu adalah dosa besar, di mana ada penyebutan laknat terhadapnya. Nah, jadi ini bukan masalah sepele.
Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan fal ta'tihi wa in kanat 'ala tan-nur. Hendaknya dia segera datang memenuhi keinginan suaminya tersebut sekalipun dia sedang masak di depan dapurnya. Tanur itu tempat sumur bakar roti. Ya, orang Arab punya tempat bakar roti seperti sumur yang di bawahnya ada arang, kemudian roti yang mereka bakar mereka tempelkan di pinggirannya. Walaupun dia sedang masak nasi kalau bahasa kita. Artinya dengan dia mau pergi memenuhi keinginan suaminya tersebut akan mengakibatkan masakannya hangus atau tidak jadi masak, atau yang sedang dimasak dihentikan dulu. Dan kita tahu tanur itu kalau sudah mati lumayan berat, ya, butuh perjuangan untuk menghidupkan kembali apinya. Apalagi roti yang ditempelkan di pinggirannya itu mesti ditunggu, terlalu lama akan hangus, ya, terlalu lama akan hangus atau akan jatuh ke bawah kalau sudah terlalu matang. Ya, apalagi kalau dapurnya zaman apa namanya? Zaman yang sudah sangat hebat, ya. Dimana ketika dia meninggalkan dapurnya tersebut tidak mengakibatkan hangus terhadap makanannya, tidak membuat dia harus mengulanginya dari awal seperti apa sebutannya untuk alat masak nasi itu Cosmos. Itu Cosmos nama merek, ya. Rice cooker, ya. Ada rice cooker atau ada kompor yang enggak, sepertinya dia ada alarm kalau sudah masak gitu. Dia otomatis mati sendiri, ya. Baik. Apalagi dia berada di depan dapur yang seperti ini. Lebih buruk dan lebih parah lagi gara-gara sedang main FB, sedang main WhatsApp, sedang nonton TV, ya, dia tidak mau memahami, ya, atau tidak mau memenuhi panggilan suaminya, ya. Lagi asyik nonton, apalagi nonton sinetron Korea, tiba-tiba suami, ya, memanggilnya ke tempat tidurnya, ya. Itu je tahu, itu je lawan lam. Itu je kenlam. Ne tabah le tiat hai. Nyo 5 minit tu kabeh filem yo. Ne preh le tiat. Lagi pengantin baru tadi. Nambah kan demi matang lagi yo na tabah-tabah. Dari awal ka penyakitnya hana gada-gada. Ini dosa di atas dosa lagi. Sudah diancam laknat oleh Allah karena tidak memenuhi panggilan dan keinginan suaminya tersebut. Dia rendahkan dan dia cela lagi suaminya, ya. Dan tidak sedikit wanita-wanita seperti ini, ya. Bahkan sebagian mereka hanya karena sibuk dengan HP, ya. Sibuk dengan hal-hal yang tiada kebaikan terhadap dunia dan akhirat mereka. Dengan itu dia tidak memenuhi panggilan suaminya yang memanggilnya ke tempat tidurnya. Maka ini perlu diperhatikan, ya. Diancam oleh Rasulullah SAW dengan laknat. Kalau ia sudah dilaknat oleh Allah dan para malaikatnya, kemana lagi dia akan lari? Maka solusi untuk wanita yang seperti ini agar dia meminta maaf dan membuat suaminya rida. Karena kalau suaminya sudah rida, maka para malaikat yang tadinya melaknat dan mengutuk ia akan kembali rida dan memaafkan ia. Sekali lagi, hal ini perlu diperhatikan karena ini masalah yang sangat sensitif, ya. Yang apabila seorang istri mensepelekan hal yang seperti ini atau seorang suami mensepelekan hal yang seperti ini bisa mengakibatkan, ya, retaknya atau rapuhnya cinta di antara mereka yang dapat mengakibatkan kecekcokan, ya, dan perceraian di antara mereka. Dan sungguh sangat besar dosa seorang istri apabila dia menjadi sebab suaminya jatuh ke dalam zina di luar rumahnya karena ia tidak mau memenuhi kebutuhan batin suaminya. Demikian pula sebaliknya. Nah, sehingga ini perlu diperhatikan. Ini masalah yang mungkin dianggap sepele oleh sebagian pasangan suami istri, tapi ini masalah yang sangat, ya, diperhatikan dalam Islam, masalah karena ia adalah masalah yang sangat sensitif dan bisa mengakibatkan perceraian dan kecekcokan dalam rumah tangga. Bahkan di dalam Islam, ya, seorang diajarkan untuk menceraikan seorang pasangannya tatkala tujuan utama
dari pernikahan ini tidak lagi dapat diharapkan darinya. Ya, karena di antara tujuan utama menikah adalah agar seorang dapat melampiaskan syahwatnya dengan cara yang halal, yang dengannya dia dapat menjaga dirinya dari perbuatan zina, dan dengan itu dia dapat memperoleh anak keturunan yang dengan itu jumlah kaum muslimin akan kuat. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wabtaghu ma kataballahu lakum. Apabila kalian melakukan hubungan biologis dengan istri kalian, maka berharaplah kepada Allah apa yang telah Ia takdirkan untuk kalian. Maksudnya kata para ulama tafsir adalah anak keturunan. Ya, diperintahkan oleh Allah ketika seorang melakukan hubungan biologis agar berharap keturunan dari hubungan tersebut. Dan tentunya hal ini tidak mungkin terwujudkan tanpa adanya hubungan biologis. Ya, secara tidak langsung Al-Quran menganjurkan melakukan hubungan tersebut agar ya semakin banyak anak keturunan mereka yang dengan itu akan banyak dan kuat kaum muslimin. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa an Jabir radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, seorang sahabat yang sangat mulia, seorang sahabat yang dikenal dengan keilmuan, kesungguhan di dalam menuntut ilmu agama, dan salah satu pembesar dan ulama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara riwayat atau cerita yang menunjukkan keseriusan beliau di dalam menuntut ilmu agama adalah perjalanan yang beliau tempuh dari Madinah ke Syam sebulan penuh, ingin mendengar sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi yang dia tidaklah lebih mulia daripada beliau, yaitu yang bernama Abdullah bin Unais. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Ilm dalam sahih beliau, faqad rahala Jabir ila Abdullah bin Unais masirata syahr fi haditsin wahid. Sungguh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma telah melakukan perjalanan sebulan penuh dari Madinah ke Syam, ingin mendengarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Unais. Ini menerangkan keseriusan beliau dalam perkara agama. 1 bulan perjalanan beliau tempuh demi mendengar hadis dari Madinah ke Syam tanpa mampir di warung kopi untuk minum americano atau espresso, ya. 1 bulan penuh, ya, dari Madinah ke Syam untuk mendengarkan satu hadis tanpa mampir di warung-warung kopi untuk minum espresso atau americano. Beliau menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Thalathatun la yaqbalullahu lahum. Thalathatun la yaqbalullahu lahum salah." Ada 3 jenis manusia yang Allah tidak akan menerima salat mereka. Maksud tidak menerima di sini kata para ulama adalah tidak berpahala, adapun salatnya sah. Wala turfa'u lahum ila sama'i hasanah, dan kebaikan yang mereka lakukan tidak akan dinaikkan, tidak akan diangkatkan ke langit. Yang pertama Nabi sebutkan adalah al-abdul abiq hatta yarja' ila mawalih fayad'u yadahu fi aydihim. Seorang budak sahaya yang minggat dari majikannya. Ya, budak sahaya, ya, bukan pembantu. Budak sahaya yang minggat dari majikannya sampai sehingga dia kembali ke majikannya, meletakkan tangannya di tangan mereka, maksudnya memohon maaf kepada mereka. Wal mar'atu asakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda 'anha. Yang kedua adalah seorang wanita yang suaminya murka kepadanya. Tentunya murka kepadanya karena kedurhakaannya, bukan karena dia taat kepada Allah. Itu lain lagi. Karena Nabi juga bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Seorang makhluk tidak boleh taat kepada makhluk lainnya kalau dia harus bermaksiat kepada Allah. Hatta yarda anha, sehingga suaminya telah ridha, telah memaafkannya. Ini syahid dari hadis ini. Yang ketiga wasukran. Wasakran hatta yashu. Seorang yang mabuk hingga dia sadar kembali. Namun jangan dipahami hadis ini dengan pemahaman kaum liberal, berarti nggak apa-apa minum khamar selama nggak mabuk. Ya, ini namanya ya, mempermainkan ayat dan hadis. Ayat dan hadis menerangkan keharaman khamar amalah jelas dan tidak mensyaratkan harus mabuk ketika minumnya. Selama dia adalah zat yang memabukkan,
maka jangankan banyaknya, sedikitnya saja haram. Nabi menyatakan ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Suatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya itu haram. Bahkan telah datang sebuah hadis yang sahih atau riwayat yang sahih bahwa meminum khamar setetes khamar dosanya sama seperti meneguk segelas air minum khamar. Nah, artinya sama-sama dosa. Nah, tapi Nabi berikan ancaman yang lebih keras lagi bahwa selama dia mabuk, maka kebaikan yang ia lakukan tidak akan diangkatkan ke langit, dan salatnya tidak akan berpahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Syahid dari hadis ini bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara 3 hamba yang tidak akan diterima salatnya, maksudnya tidak berpahala salatnya dan tidak diangkatkan kebaikannya ke langit, adalah seorang wanita yang telah membuat suaminya murka karena kedurhakaan atau akhlaknya yang buruk. Ini perlu diperhatikan. Kalau Allah Jalla wa'ala telah mengutuk, tidak menerima kebaikannya, maka kemana ia akan lari. Dan saya kira sampai di sini untuk pertemuan kita di sore hari ini. Sisa pembahasan akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.